Hari ini cuaca lumayan cerah. Dari Banjarmasin, saya menjelajah ke arah tenggara. Hari ini cuaca lumayan cerah. Dari Banjarmasin, saya menjelajah ke arah tenggara. Setelah menempuh sekitar 1 jam perjalanan darat, saya sampai di Kecamatan Cempaka, Kabupaten Banjar. Dulu di Kelurahan Bangkal, Kecamatan Cempaka, Banjarbaru ini adalah areal persawahan. Tapi semenjak 20 tahun silam, ditemukannya intan, perlahan-lahan areal persawahan berubah menjadi areal kubangan intan. Wow, lihat tuh. Kubangan-kubangan intan di areal ratusan hektar ini bagaikan jejak lubang meteor yang menghujam ke bumi. Dari sekian banyak jumlah kubangan hasil penambangan intan, ada satu tempat yang saya cari. Ini dia. Di areal ini orang menyebutnya areal PN, tapi nggak tahu kayak apa panjangannya PN, nggak tahu. Nah, di sini hanya ada satu kelompok yang membuat lubang intan secara tradisional. Nah, mereka itu membuat lubang intan ini dengan kedalaman sampai 15 meter. Sampai 15 meter, baru mereka membuat terowongan sejauh 15 meter. Wow, lihat tuh pengorbanannya. Berbahaya, men. Sekelompok penambang tradisional ini anggotanya 14 orang. Mereka bekerja tanpa pengaman. Pembuatan lubang tambang ini hanya menggunakan kayu galam dan alang-alang. Fungsinya untuk menahan dan menghindari longsor. Satu lubang bisa menghabiskan 500 batang kayu galam. Ada yang tradisional, ada yang modern. Ini dia salah satunya. Penambangan intan secara modern dimulai dari kawah sedalam 100 meter ini. Dengan bantuan 5 mesin pompa, sekitar 30 orang di dalam kubangan ini menggali tanah dan menyemprotkan air secara bergantian. Hasil kikisan tanah yang sudah bercampur air lalu dialirkan ke tempat penampungan. Cara ini sangat berbahaya dibandingkan dengan cara tradisional. Sudah ratusan nyawa melayang di area penambangan intan Cempaka ini. Namun demi intan, apapun mereka lakukan, meski nyawa taruhannya. Hasil penampungan kikisan berupa tanah ini tidak mengandung intan, tapi emas. Setelah lapisan tanah sedalam 15 meter habis, barulah ada lapisan pasir dan bebatuan yang dipercaya mengandung intan. Lapisan ini disedot dan dialirkan ke tempat penyaringan berbentuk menara. Orang di sini menyebutnya dengan istilah panggung. Panggung memisahkan batuan besar dengan partikel batu kecil atau kerikil lainnya. Jadi, di manakah intan itu berada? Di sini, hasil saringan kasbuk ini. Nah, hasilnya ini kemudian dipindahkan ke sini, tapi sebelumnya harus diayak dulu untuk dipisahkan pasir dengan batunya. Nah, pasirnya itu baru ditampung di sini untuk siap diayak. Alright, ayo Pak. Yuk. Cari intan. Akhirnya sampai juga di tahap akhir pencarian intan. Dengan cara diputar-putar, wadah dari kayu jingga digunakan untuk mendulang intan. Untuk mendapatkan sebutir intan, mata harus jeli dan sabar. Sisa limbah intan berupa batu dan pasir dijual untuk bahan dasar bangunan. Sudah beberapa tempat pendulangan saya singgahi. Tak sebutir intan pun saya dapatkan. Ternyata faktor keberuntungan juga sangat penting. Dari tadi mendulang intan, nyari intan, nggak ketemu. Tapi tenang aja, kalau pingin mendapatkan intan asli Cempaka atau orang sini bilang intan Martapura, datang aja langsung ke Desa Pumpung. Karena di sini banyak sekali penjual yang menjual intan. Tidak hanya intan, pedagang-pedagang ini juga menjual batu akik dan batu jenis lainnya. Ada yang masih berupa batu asli, ada juga yang sudah dibuat perhiasan.
Harganya berapa? Harganya ini 1 juta 2 biji. 1 juta 2 biji. 1 juta setengah 1 biji. Ini yang sudah masak, ini baru didapat. Terus caranya membedakan ini intan asli sama intan palsu tuh palsu? Kita kasih air aja, kita kasih air aja. Kasih air aja. Kita lihat membedakan intan asli dengan intan palsu. Jadi kalau yang asli itu tidak tembus pandang, kalau yang palsu tembus dasarnya.